Shalom teman-teman, sahabat Youth BCC yang ada di rumah dan dimanapun berada. Ketemu lagi di ibadah live streaming kita malam hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya teman-teman semua sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya bersyukur kita bisa sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah hati kita tetap untuk Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh nyata di hidup kita. Kita mau mulai ibadah live streaming kita malam hari ini. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa yang gak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh semakin dekat dengan Engkau Bapa. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan di setiap hati kami Bapa. Berkati Tuhan setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau puji Dia, kita mau angkat pujian Ajarku Berdiam. Haleluya. Hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Inilah rindu. Mari sama-sama katakan hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku
Puji Tuhan. Teman-teman, kita tahu ya lagu ini lagu yang lama banget. Dan kita tahu isinya tuh Tuhan mau kita untuk belajar untuk diam di kakinya Tuhan. Begitu banyak hal yang akhir-akhir ini membuat kita takut, khawatir, bahkan membuat kita merasa galau, merasa resah. Tapi lagu ini Tuhan mau ingetin kita bahwa Tuhan ajar kita untuk berdiam di kakinya Tuhan. Tuhan cuma mau kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan cuma mau kita curhat sama Tuhan. Seberapa khawatir kita saat ini, seberapa gelisah kita saat ini dengan kondisi dunia yang ada. Mari teman-teman, kita rindu, kita belajar untuk diam di kakinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita nggak perlu banyak komentar, kita nggak perlu banyak mengeluh hal-hal yang nggak baik. Tuhan cuma mau kita diam di kakinya Tuhan. Karena Tuhan cuma mau kita berserah hanya kepada Dia. Kita percuma menggunakan kekuatan kita karena itu gak ada gunanya. Mari kita mau belajar sama-sama untuk diam di kakinya Tuhan. Kita katakan, Tuhan, hidupku ini adalah untuk Engkau. Ketika Tuhan memberkati kita, gak ada satupun pintu yang tertutup buat kita. Amin. Mari kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, itu semuanya Tuhan bisa menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih lewat pujian ini Tuhan kami diingatkan untuk kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kesibukan dunia kami Tuhan terkadang menghalangi kami Tuhan untuk ngobrol, untuk berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk diam di kaki-Mu Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan dunia ini semakin hari semakin gak bisa kami prediksi Tuhan. Tapi yang kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya
terbaik buat Engkau. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, Tuhan. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwa. Dikatakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Amin. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hati kami, segenap hatiku dan setiap jiwa, ku beri yang terbaik. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, segenap hatiku dan setiap jiwaku, segenap hatiku dan setiap jiwaku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan sharing akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, bukan karena orang yang ngomong ini Tuhan, tapi karena Tuhan yang memberikan hikmat dan memberikan pengertian buat setiap kami semua anak-anak Hiyut Tuhan, supaya kami bisa sama-sama belajar untuk menjadi orang yang jauh lebih baik Tuhan, menjalani hidup sehari demi sehari menjadi orang yang jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah hidup kami menjadi lebih bermakna lagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para sobat muda, para guys ya. Di sini kita mau sama-sama belajar ya, bukan berarti saya itu jago, saya itu pinter, sudah melakukan apa yang semua Tuhan mau lakukan, tapi di sini kita mau sama-sama belajar, oke? Saya mau nggak panjang-panjang karena saya bukan orang yang pinter ngomong, tapi saya pinter ngobrol ya. Kalau diajakin ngobrol saya seneng banget gitu, ngedengerin orang cerita saya itu paling suka gitu. Jadi saya bisa tahu orang ini seperti apa, orang ini maunya apa, orang ini berkebutuhan apa, orang ini mau didoakan apa gitu ya. Tapi kalau sharing firman Tuhan saya mungkin agak kurang bisa gitu. Tapi ya kita sama-sama belajar, biar apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan kita menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Saya mau bawain di sini temanya nih kayak gini nih. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Ini kayak ngejelimet gitu ya bahasanya ya. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan gitu loh. Jadi saya pengen melakukan apa sih sebetulnya yang Tuhan mau saya lakukan, yang mau saya kerjakan gitu ya. Intinya tuh bahwa hidup itu harus menjadi berkat. Mungkin ini sering kali dibawakan oleh pembicara-pembicara dimanapun gitu, entah di ibadah umum, di ibadah anak-anak Hiyut. Tapi namanya kita belajar, itu belajar bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bukan sehari 2 hari, tapi kita
belajar itu terus menerus ya. Kadang namanya belajar ada lupanya, betul. Nah sekarang kita belajar lagi nih, jadi saya ngingetin lagi, juga mengingatkan saya sendiri supaya bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat. Jadi saya tuh mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan ya. Saya ngambil di ini ayat yang paling familiar menurut saya, yaitu di dalam Galatia 6 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacain ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke ya, itu ayat firman Tuhannya kayak gitu, cuman 3. Tapi intinya bahwa kita tuh harus berbuat baik, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang pengen Tuhan kita kerjakan, kita lakukan setiap hari. Baik, kita adalah generasi, bukan cuman sekedar nih akhir-akhir ini karena corona jadi generasi rebahan ya, yang kerjanya cuma rebahan aja. Oh saya kan membantu pemerintah program pemerintah, katanya kita suruh rebahan aja, jadi betul-betul kita rebahan nggak melakukan apa-apa gitu. Waduh ya. Baik, kita di sini menjadi anak-anak yang selalu generasi gadget ya kan, generasi yang selalu pegang handphone mulu ya kan, melek mata yang dipegang handphone, lagi ngebantuin orang tua juga handphone. Dimanapun kita tuh bisa dibilang nggak bisa lepas dari namanya handphone. Kalau kita sama pacar bisa lepas ya, tapi kalau sama handphone kayaknya lebih sulit. Lebih pilih mana? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Pasti kita lebih pilih, gue paling berat itu ketinggalan handphone. Ya kan, kalau dompet mah gampang, tinggal nelpon, gue pinjemin duit kayak gitu bisa gampang. Tolong bawain dompet saya, tapi kalau udah nggak ada handphone, mati gaya. Bukan main. Saya pernah, aduh itu tersiksanya bukan main loh, bener. Ya ampun, nggak bisa ngapa-ngapain, gue mati gaya gitu, lihat kanan kiri orang pada pegang handphone pada ini. Saya enggak, aduh sengsaranya setengah mati gitu ya. Nah, karena kita adalah generasi yang gadget gitu ya, sebetulnya gampang kita menjadi berkat. Yang paling gampang adalah kita memposting sesuatu yang baik, sesuatu yang positif ya. Postingin aja tuh kayak story kan, suka dong Instagram, WhatsApp, Facebook dan Twitter dan sebagainya dah gitu ya. Itu coba kita share ayat-ayat firman Tuhan. Oke lah, mungkin bukan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi kata-kata kalian yang bisa membangun. Jadi postingan sesuatu atau gambar yang bermakna, yang bisa menularkan sesuatu yang baik. Kadang nih saya kan suka tuh di WhatsApp gitu, yang paling sering saya di WhatsApp. Saya ambil biasa perempuan itu, tahu nggak? Kalau perempuan yang dipost kebanyakan itu screenshotan kata-kata mutiara. Beda sama laki. Kalau laki tuh games, ayo MOBA bareng, ya kan gitu kan, biasanya MOBA. Tapi kalau perempuan kebanyakan itu screenshotan kata-kata mutiara, itu mah nggak mungkin nggak, pasti perempuan tuh kayak gitu. Apalagi kalau dari hatinya galau, ya kan, lagi sedih gitu ya, lagi patah hati atau lagi pokoknya segala macam. Biasanya tuh kata-katanya disangkut pautkan, Ucardi kadang tuh di Instagramnya langsung screenshot, langsung bikin status. Nah, sebetulnya dari situ kita bisa memposting sesuatu kata-kata yang baik. Itu sebetulnya bisa menular loh, betul. Karena apa? Waktu itu saya pernah, sering kali saya bikin di status WhatsApp. Dan nggak cuma anak-anak Tuhan, tetapi mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ngambil besar, gue copos ya, gue ambil ya, kata-katanya bagus, oke ambil aja. Saya bilang begitu, dan itu salah satu hal simpel kita menjadi berkat. Mungkin kata-kata itu bisa menenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Dari situ gampang tahu, betul. Jangan cuma posting
barang-barang yang kita punya, apalagi makanan. Ya, saya juga sering, setiap hari saya tuh suka posting makanan tahu di Insta Story, ya. Saya juga jualan soalnya, ya saya jualan pie tuh. Jadi saya harus mempromosikan, ya kan. Nah, selain mempromosikan makanan, saya juga mempromosikan kebaikan Tuhan. Kadang saya juga suka jahil gitu ya. Ya, tapi selama itu tidak membahayakan ya, membahayakan orang banyak, itu ya nggak apa-apa, it's okay ya. Dan bukan berarti juga terus kita harus setiap hari kata-kata rohani semuanya. Enggak juga, saya juga bukan tipe yang kayak gitu ya. Jadi sekali waktu kalau lagi galau kadang saya juga bikin di Insta Story. Itu kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi lebih banyak dan harusnya lebih baik bahwa kita memposting sesuatu yang menularkan aura yang positif. Nanti orang bakal lihat. Kita nggak tahu loh, yang baca itu kan orang banyak. Bisa jadi orang itu sedang berkesusahan hati, lagi berduka, lagi butuh kata-kata yang mungkin bisa memotivasi dia. Dan itu bisa menjadi berkat loh sebetulnya. Ya, mulai besok coba. Atau setelah mendengarkan sharing ini, cari-cari kata-kata yang baik. Kata-kata yang mungkin sekedar kata-kata yang lucu. Tapi itu juga bisa jadi berkat kalau buat orang-orang yang lagi sedih. Ya, gitu. Bisa ngakak gitu gara-gara postingan kita. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, belajar memberi semampu kita dengan hati. Ya, dengan hati loh. Bukan cuma sekadar memberi. Mungkin kita pikir, saya anak youth, saya gak punya duit. Saya gak bisa memberikan apa yang bisa seperti orang lain lakukan. No, tidak. Kita bisa. Karena kewajiban kita sebagai orang Kristen adalah melakukan apa yang baik. Kita harus hidup menjadi berkat. Kalaupun kita gak bisa memberikan sesuatu dalam hal berbentuk uang gitu ya. Ayo bagaimana? Sebetulnya banyak cara. Kunjungin tuh temen. Mungkin kalau sekarang memang kita lagi corona gini gak bisa ya. Tapi kita kan bisa. Telepon-teleponan, video callan, iya betul gak? Yuk tanyain kabar, gimana kabar lu? WhatsApp-WhatsAppan gitu. Saya juga suka gitu. Saya kadang tanya, gimana kabar mak lu? Gimana kabar ini lu? Gitu. Dan dari situlah mereka bisa bercerita. Memberi itu bukan hanya dalam bentuk uang. Tapi saya juga pernah begini. Kalau sesuatu yang baik pasti akan menularkan ke orang lain juga. Sama kayak yang pertama, poin pertama. Yang kedua pun juga gitu. Kalau kita memberi akan tertular buat orang lain. Saya pernah gini, saya kadang suka cerita sama teman saya. Sekedar cerita sebetulnya. Gua tuh punya duit sebetulnya cuma sekian. Tapi ini orang telepon gue nggak punya duit buat makan, padahal uang gue cuma segini. Tapi gue kasih aja lah. Gue terserah lah Tuhan, pasti Tuhan pelihara, yang penting orang itu selamat bisa makan. Itu sering ya, itu sering. Dan saya suka ngobrol nih sama teman saya ini. Saya nggak inget itu lagi. Tau-taunya dia ngomong begini, mak, tau nggak? Gue punya teman, orangnya susah. Gini, kata dia gitu. Tapi gue inget sama yang lu pernah cerita sama gue. Kalau lu suka kasih ini, kasih itu, padahal lu sendiri lagi miskin, lagi gak punya duit, lagi bokek, lagi kere. Tapi gue suka dengerin lu cerita. Dan gue praktekin lo apa yang lu lakukan. Nah, sesuatu yang baik pasti akan menularkan kembali kepada hal yang baik. Ya. Gak usah diingat kalau kita udah pernah memberi apa atau apa, gak usah diingat. Tuhan tahu kok, biar itu jadi tabungan kita. Ya, kalau saya juga kadang tuh di pas kebenaran puasa gini nih, justru tetangga suka pada ngasih saya takjil ya, suka ngasih saya makanan karena saya terlebih dulu begitu. Saya kadang ngumpet gitu ya, saya ini, sekedar hanya memberi aja biar yang nyobain, biar hanya dia ini, dan itu balik, betul. Ya, nggak mungkin kok sesuatu yang baik yang kita lakukan akan berbuah yang tidak baik. Kalau kita melakukan apa yang tidak baik, betul berbuah apa yang tidak baik. Yang baik pasti akan berbuah baik. Ya, jangan cuma jadi generasi rebahan yang hanya tiduran aja. Padahal kita bisa, dan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang baik. Ya, ingat, bukan cuma dari segi keuangan.
Mungkin karena kita nggak punya, tapi banyak hal lain yang sebetulnya kita bisa memberi. Ya, perhatian itu bisa. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah ucapkan kata-kata yang membangun. Ada kalimat yang bilang begini, your word create your world. Jadi kata-kata itu menciptakan situasi, kondisi, ya, apa yang sedang kita alami atau yang akan kita alami, bahkan juga ke orang lain. Berkata-kata itu yang baik aja. Ya, emang sih kadang kalau namanya orang emosi suka lupa, suka labas, ya kan? Dari bahasa binatang, dari bahasa yang gak sepantasnya aja kadang terucap begitu. Tapi coba yuk kita belajar nih, mengeluarkan kata-kata yang membangun. Saya begini, pernah ada ibu-ibu, saya gak sengaja sebetulnya, ya, tapi sebetulnya bahwa tidak pernah ada yang namanya kejadian di dunia ini tidak seizin dan serencananya Tuhan. Ya, nah gitu ada ibu-ibu ngobrol sama saya, aduh Beb, gua udah lama enggak berdoa. Gua benci banget sama hidup gua. Gue benci banget. Kayaknya gue adalah orang yang berdosa dan gue juga sebetulnya benci loh sama Tuhan. Wah, saya kaget gitu ya. Kenapa lo benci Tuhan? Iya, soalnya setiap gue berdoa nggak pernah tuh Tuhan jawab. Dibilang begitu. Lu berdoa udah berapa lama? Saya gituin. Karena saya juga orangnya asal ngomong gitu sebetulnya. Terus dia bilang, ya udah lama sih, gara-gara ya banyak lah gue cerita, gue berdoa gak pernah Tuhan jawab, Tuhan tuh jahat sama gue, Tuhan tuh kejam, bilang begitu loh sama saya. Saya kaget, saya sedih, tapi Tuhan baik gitu, saya diberikan hikmat lah ya kali ya, bilang gak boleh lu bilang kayak gitu, Tuhan itu gak pernah jahat. Gue tanya sekarang sama lu, dia bilang begitu, berdoa seberapa sering? Jarang. Dia bilang begitu. Ya bangun tidur, apa yang lo lakukan? Ya biasalah namanya emak, katanya begitu kan. Gue ribut mulu sama laki, katanya gitu. Terus saya bilang, coba kurangin ribut sama laki lu, sama suami lu, saya bilang begitu. Kurangin. Gak bisa lah, orang kerjaannya juga tiduran mulu, gak ada kerjaan, katanya gitu. Ya namanya laki-laki kalau gak ada, beda sama perempuan, saya bilang begitu. Kalau perempuan tangannya dua tapi bisa mengerjakan banyak hal, tapi lelaki tuh fokus pada satu pekerjaan. Nah, dia bilang udah coba kurangin mulut lu, saya bilang begitu. Kurangin mulut lu tuh, bacot lu buat ngebacotin laki lu, saya bilang begitu. Gak bisa, coba gak bakalan lu gak bisa, saya bilang begitu. Kurangin tuh bacot lu sama laki lu, saya bilang begitu. Terus, lu minta maaf sama Tuhan, saya bilang begitu. Lu minta maaf sama Tuhan. Apa yang lu bilang bahwa Tuhan jahat lu tuh salah gede. Sekarang gua tanya sama lu, anak lu masih bisa sekolah karena siapa? Diem dia, gak bisa jawab. Lu masih bisa bayar kontrakan karena siapa? Saya bilang begitu. Dan lu masih bisa hidup lu karena siapa? Diem, betul. Saya langsung tembak begitu orangnya. Terus kata dia, iya, nah, Tuhan sih. Kata dia, iya, bener kan? Terus apa yang bikin lu benci? Jawaban setiap gue berdoa gak pernah dijawab sama Tuhan. Ya karena lu berdoa sekali-sekali. Udah gitu kali lu berdoa pakai emosi. Saya bilang begitu. Iya juga kali ya, kata dia gitu. Sekarang yuk gini yuk, saya bilang gitu. Coba, gue pengen ngajak lo start dari nanti malam belajar berdoa. Saya gituin. Ya syukur sih karena saya memang orangnya suka berdoa, walaupun gak panjang-panjang berdoa, tapi saya senang berdoa. Terus, tapi gue gak bisa ngomong sama Tuhan. Tadi dia bilang dia benci sama Tuhan gara-gara jawaban doa yang gak pernah dijawab sama Tuhan. Tapi akhirnya bilang gue gak bisa berdoa Beb, kata dia. Berdoa mah terserah hati lu, mulut lu mau ngomong apa, ngomong aja sama Tuhan. Bahkan keluh kesah lu ngomong aja sama Tuhan. Saya bilang begitu. Gue nggak ada ruangan katanya, gue nggak ada ruangan. Kan lu tau sendiri kontrakan kayak apa? Ya sama rumah gue juga kontrakan, saya bilang begitu kan. Lu bisa berdoa sambil masak kayak, sambil ngapain, saya bilang begitu. Akhirnya pokoknya setelah saya berbicara ngobrol begitu, betul dia coba praktekin dan besoknya saya tanyain terus. Berdoa enggak, saya tanya terus gitu. Dan betul, Beb, puji Tuhan ya, sekarang gue bisa lu enggak ngomel-ngomelin laki gue, kata dia bilang begitu. Nah ya, keluarkan kata-kata yang membangun buat teman kita, jangan menjatuhkan. Ya, saya bilang, lu pasti bisa. Enggak ada hal yang enggak bisa lu lakukan kalau lakukan bersama Tuhan. Yang penting hati lu, saya bilang begitu. Dan betul,
puji Tuhan gitu ya, sampai sekarang saya sekarang nggak setiap hari nanya, kadang aja kalau saya inget gitu, weh masih doa beb, masih say, thank you ya lu mau terus ngingetin gua. Nggak ada orang yang mau ngedengerin gue ngomong. Ya iyalah lu bawel, saya bilang begitu. Lu tuh terlalu bawel, saya bilang begitu. Tapi nggak apa-apa, lu lebih baik lu ngomel sama gua daripada lu ngomelin laki lu. Saya bilang pengen ngomong begitu. Nggak apa-apa lu ngomel, kalau lu sebel sama laki lu ngomelin gua. Tapi jangan ke laki lu, saya bilang begitu. Saya bilang begitu, dan doain laki lu. Pasti laki lu bisa kerja. Dan puji Tuhan, betul. Suaminya kerja lagi loh, ya kan? Nah gitu, keluarkan kata-kata yang membangun. Enggak, jangan cuman udah asal goblok lu terus menghakimi orang, teman-teman kita hakimi. Gua tahu nih hidupnya dia nih dulu paling demen tuh nonton bokep, begitu. Atau yang orang tuh narkoba, doyannya ribut, nggak bisa lepas yang namanya dari game online. Jangan jadi hakim atas hidup orang lain, itu nggak benar. Tapi kita yuk keluarin kata-kata yang bangun, lo anak Tuhan yang luar biasa lo, yuk kita ikut doa yuk. Atau ya pokoknya kata-katanya yang positif-positif aja dah. Kalau kita mungkin bukan orang-orang tipe-tipe yang pandai berdoa ya, atau pandai berkata-kata, tapi setidaknya jangan mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan ya. Terus yang terakhir, yang keempat adalah ayo, nggak ada yang nggak bisa berdoa ya. Semuanya orang pasti bisa berdoa. Terus pernah nggak sih kita lagi doa atau lagi ngapain mengerjakan sesuatu, tiba-tiba teringat terhadap seseorang, lepasin itu kerjaan, doain. Saya sering kayak gitu. Di jalan pun juga, lagi bawa motor, tiba-tiba saya ingat, ini loh, dia loh. Sudah, kadang saya sambil jalan pelan, saya doain. Tapi saya nggak nanya lagi ke orang itu, karena itu bukan hak saya. Kalau Tuhan ingetin orang di dalam hatimu, doain dia. Nggak usah perlu nanya-nanya, lu ada apa dengan gue gini, nggak usah. Itu mah haknya Tuhan. Yang penting tugas lu, bahwa lu mau berdoa buat orang lain. Banyak-banyak berdoa. Nggak usah pinter-pinter berkata-kata, air mata aja Tuhan ngerti, ya kan? Jadi nggak susah sebetulnya menjadi berkat buat orang banyak. Lakukan apa yang memang Tuhan pengen kita lakukan dan kita kerjakan. Jangan nih menjadi generasi rebahan yang nggak ada arti. Kita pengen bahwa hidup kita tuh jauh lebih berarti, ya. Tunggu sebentar. Dan Tuhan itu bukan cuman pengen kita hidup di dalam kelimpahan. Dengerin, bahwa Tuhan bukan cuman ingin kita hidup di dalam kelimpahan, tapi juga Tuhan pengen banget kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Yaitu apa? Hidup jadi berkat. Hidup kita itu bukan cuman buat diri kita sendiri loh. Hidup kita juga buat orang lain. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Wah yang penting gue puas, yang penting gue punya, yang penting gue happy. Oh itu no, itu gak bener. Tapi kita juga hidup buat orang lain. Kita hidup jadi anak. Ayo hidup buat orang tua. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Baik enggak? Hubungan kamu dengan saudara-saudara baik enggak? Ingat loh, kita hidup di dunia ini tuh bukan seorang diri. Kita hidup kita hidup dengan begitu banyak orang. Karena itulah kita hidup juga bukan buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Ya. Karena apa? Kewajiban orang Kristen itu adalah menolong orang lain, ya. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang susah, ayo bantu. Dalam hal apapun. Walaupun kita orang yang bukan orang yang berkelebihan, bantu semampu kita. Tapi dengan hati. Jangan dengan membabi buta gitu akhirnya kita lupa semuanya. Gue serahin semuanya, yang penting gue memberi. Bukan begitu juga. Ya. Tapi kita juga punya hikmat. Ya. Semampu kita. Tapi bukan menjadi orang yang pelit. Kita punya banyak, tapi kita gak mau memberi. Ya salah. Oke. Jangan cuma bisa jadi orang yang mamerin ini itu. Tapi ayo, lakukan apa yang baik. Terus yang sedikit lagi nih ya saya ya. Jadi kita gini,
Tunggu. Hidup kita ini di dunia kan gak lama ya. Bisa dibilang hidup ini singkat. Tapi ayo kita menjadi pelangi yang indah di langit hidup sesama. Dan menjadi hujan berkat di ladang hidup orang lain. Ya. Hidup kita menjadi hidup yang berarti. Ingat, kita ini orang biasa. Enggak perlu kita menjadi orang-orang yang hebat. Enggak perlu kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Enggak perlu kita menjadi misalnya jadi seseorang yang berpangkat tinggi atau apa. Cukup dengan hidup bisa menjadi berkat. Menjadi penyebar berkat buat orang banyak. Itu aja udah cukup. Enggak perlu lu jago, enggak perlu lu hebat. Yang penting hidup lu itu berarti dan berguna buat orang lain. Tuhan pasti senang. Ya, bahwa kita menjadi hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saya sampai di sini aja gitu ya. Saya juga nggak berpanjang-panjang. Yang penting kita semua bisa mengerti. Satu, ayo posting sesuatu yang baik. Jangan posting sesuatu yang hal yang sia-sia. Yang kedua, bahwa kita belajar memberi semampu kita dengan hati kita. Ya, terus ucapkan kata-kata yang membangun, jangan kata-kata yang mengutuk, jangan kata-kata yang jorok, jangan kata-kata yang nggak berguna. Tapi keluarkan kata-kata yang baik, membangun hidup orang lain. Ya, terus yang terakhir adalah berdoa buat orang lain. Oke, yuk sampai di sini kita mau berdoa. Saya percaya kita semua di sini anak-anak muda yang luar biasa, yang pasti bisa menjadi berkat. Sekecil apapun Tuhan itu perhitungkan. Ya, ingat lagi, enggak perlu menjadi orang yang hebat. Yang penting hidup kamu berguna buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain, Tuhan jauh lebih senang. Oke, yuk. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami ini adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Kami mau terus belajar menjadi orang-orang yang memiliki hidup jauh lebih baik. Kami bukan menjadi orang-orang yang jadi generasi yang rebahan, yang gak punya arti apa-apa, yang kerjaannya cuma tiduran aja Tuhan. Tapi kami pengen menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat. Walau hanya lewat jari-jari kami di gadget Tuhan, tapi kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Walaupun kami gak pandai berdoa, tapi Tuhanlah yang mengerti hati kami. Apa yang kami ucapkan, kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih mengerti. Dan Tuhan, biarlah kami bisa belajar untuk memberi dari hati kami Tuhan. Sekecil apapun, tapi kami tulus memberi. Dan kami percaya bahwa itu menjadi berkat buat orang yang membutuhkan. Dan biarlah juga Tuhan kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Supaya setiap orang yang berkata-kata bercerita kepada kami, mereka betul-betul merasa dimiliki, dikasihi. Tuhan, sungguh Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami gak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ya Tuhan. Tapi kami pengen bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih berarti Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa masa depan kami itu ada. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan, jamah setiap kami. Engkau tahu kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami di masa muda kami. Ya Tuhan yang mengampuni setiap kami. Biarlah Tuhan jamah hati kami pengen berubah menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, itu akan menjadi tuaian yang berlimpah ketika mereka sudah siap menerima tuaian itu Tuhan. Dan Tuhan, berkati terus ibadah live streaming kami ya Bapa, sampai wabah segera selesai. Tuhan, betapa kami rindu kami bisa berkumpul, bersekutu di tempat ini Tuhan kembali. Bersuka cita Tuhan bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya kami akan nantikan itu. Beri kami ketekunan Tuhan di masa-masa sulit ini Tuhan. Untuk kami mencari Tuhan. Untuk kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin inilah waktunya ketika kami memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan buat berhasil. Dan juga pendidikan kami Tuhan juga Tuhan buat berhasil. Dan mampukan semua anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami percaya kasih-Mu, berkat-Mu
berlimpah buat kami, dan kami akan menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa, berikan kami kesehatan Tuhan, untuk kami bisa melalui masa-masa sulit ini. Kami hanya menjadi penonton Tuhan. Biar virus COVID-19 ini segera berlalu Tuhan dari Indonesia, bahkan dari Tuhan. bumi ini. Darah-Mu Yesus yang menyucikan, menguduskan Bapa, yang membuat yang bukan berasal daripadamu akan pergi Tuhan dari bumi ini. Tuhan, Engkau yang menandai kami di ambang pintu kediaman kami dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga maut itu lewat dari kediaman kami Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi orang yang sehat, orang yang diberkati, orang-orang yang betul-betul bisa terus begini Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kebaikan-Mu Tuhan, biarlah kami terus kami ingat, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang seperti Engkau lakukan Tuhan, itu menjadi orang-orang yang baik. Tuhan, kami enggak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan turunkan berkat buat setiap kami. Berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan beri kami sehat, yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih, kami terus berpengharapan kepadamu, kami terus beriman kepadamu. Biarlah hidup kami ini membawa dampak yang baik bagi orang lain. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai ibadah malam hari ini. Terima kasih buat waktumu, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan kasih sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke. God bless you. Stay safe, stay home, stay healthy. God bless you. Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawain Kak Cici. Yuk kita sama-sama mau praktekkan firman Tuhan yang sudah Kak Cici bawain. Kita mau sama-sama jadi berkat buat banyak orang, buat sekeliling kita. Terima kasih buat Kak Cici untuk kebenaran firman Tuhannya. Dan teman-teman tetap bertemu lagi di Sabtu depan jam 7:30 di ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Dadah. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggal